Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rusdi Hambali dengan info 498000774. Saya dari UPGJJ UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, di sini langsung kita lihat filenya. Di sini soalnya kurang lebih sama dengan tugas 1 ya. Yang beda di sini ada penambahan poin 5, kita membuat manajemen menu aplikasi. Jadi program ada 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Dan diinstruksikan sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Terus ada catatan jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Baik, langsung aja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kode yang telah saya buat. Ada 2 kelas menu sesuai dengan instruksi dari soal, ada kelas menu dan kelas main. Baik, saya akan mencoba membedah struktur kode program ini dari bagian kelas menu terlebih dahulu. Jadi, kelas ini berfungsi sebagai cetakan atau blueprint untuk objek menu restoran. Di dalamnya saya mendefinisikan 3 atribut penting, yaitu nama berbentuk string, harga berbentuk double untuk angka desimal, dan kategori untuk memisahkan makanan dan minuman. Di bawahnya terdapat konstruktor publik menu yang bertindak menginisiasi nilai-nilai atribut tersebut agar objek menu baru bisa dibuat. Lanjut, kita ke kelas main. Nah, di sini selanjutnya mari kita lihat bagian deklarasi variabel dari kelas main. Sesuai dengan instruksi soal yang mewajibkan penggunaan array, di sini saya menggunakan array konvensional. Selanjutnya, karena karakteristik array konvensional di Java itu ukurannya statis atau fixed, maka ukurannya harus ditentukan di awal. Saya membuat array daftar menu dengan kapasitas maksimal yaitu 100 menu. Kemudian, untuk mencatat pesanan pelanggan, saya membuat beberapa array paralel, yaitu pesanan harga, ada pesanan nama, terus pesanan jumlah, dan pesanan kategori dengan kapasitas maksimal hingga 500 pesanan. Saya juga menyediakan variabel jumlah menu, dan jumlah pesanan untuk melacak berapa banyak data yang sudah terisi di dalam array tersebut secara real time. Lanjut, masuk ke dalam metode. Nah, di sini langkah pertama yang program lakukan adalah melakukan inisialisasi data awal. Sesuai dengan petunjuk tugas yang meminta 4 menu dari masing-masing kategori, di sini saya memanggil metode tambah menu awal untuk memasukkan 4 menu makanan mulai dari nasi goreng hingga sate ayam, dan 4 minuman mulai dari es teh hingga kopi hitam ke dalam array daftar menu. Lanjut, di sini masih dalam metode main, di sini terdapat struktur pengulangan atau while ya. Perulangan ini sangat penting karena berfungsi menjaga aplikasi agar tetap berjalan dan menampilkan menu utama, yaitu opsi untuk menu pelanggan, menu pemilik, atau keluar aplikasi. Selanjutnya, nah di sini sistem navigasinya menggunakan keputusan if-else. Jika pengguna memilih menu pelanggan atau pemilik, program akan mengarahkan ke metode masing-masing perulangan. Ini memastikan bahwa setelah selesai dari menu anak, pengguna akan kembali ke menu parent sebelumnya tanpa membuat program berhenti. Lanjut, kita ke sini. Sekarang di dalam metode menu pelanggan, terdapat struktur pengulangan while. Agar pelanggan bisa menginput pesanan berkali-kali, sistem akan terus menampilkan daftar menu menggunakan pelanggan perulangan for ya. Nah, di sini jadi kita diminta menginput nomor menu sesuai ketentuan. Di sini saya membuat jika mengetik angka 0, perulangan akan berhenti menggunakan perintah break. Dan program langsung memanggil metode cetak struk pesanan. Di dalam fungsi cetak struk nanti terdapat struktur keputusan untuk menghitung total biaya, menghitung biaya pajak sebesar 10%, biaya pelayanan, dan jika ada diskon, dan setelah diskon atau penawaran, lalu menampilkan secara rapi di dalam monitor sebagai struk resmi. Selanjutnya, ini poin penting berikutnya ini dari soal adalah penanganan jika input di luar pilihan. Di sini saya menerapkan logika validasi yang kuat. Nomor menu yang diinput akan divalidasi oleh fungsi pembantu. Selain itu, untuk input jumlah porsi, saya bungkus dengan struktur keputusan try, catch. Nah, jadi skenarionya jika user menginput huruf teks, huruf, atau nilai di luar batas pilihan menu, block catch akan menangkap error tersebut,
menampilkan pesan peringatan. Jadi saya bikin ini, dan perintah continue akan memaksa program mengulang proses input dari awal. Dengan begitu sistem memenuhi syarat soal, yaitu terus meminta input kembali dan tidak crash. Jadi sesuai dengan soal. Lalu selanjutnya ke yang terakhir deh. Nah, kita masuk ke menu pengelolaan pemilik restoran ya. Jadi di sini terdapat fitur menambah menu baru sekaligus menggunakan perulangan serta mengubah harga dan menghapus menu. Jadi fungsi ubah harga dan hapus menu di baris ini sebelumnya dieksekusi dilakukan. Jadi sebelum melakukan eksekusi, jadi program menerapkan struktur keputusan konfirmasi ya. Sistem memunculkan pertanyaan di layar monitor, dan jika pemilik restoran menginput teks ya, maka perubahan dan penghapusan pada array daftar menu akan dieksekusi. Nah, di sini namun saya membuat jika pemilik menginput tidak atau teks lain, program akan masuk blok else, membatalkan aksi tersebut dan langsung membawa pemilik kembali ke menu pengelolaan utama tanpa ada perubahan data sama sekali. Jadi lanjut sekarang ke ini. Sebagai tambahan, karena kita diwajibkan menggunakan array konvensional pada fungsi hapus menu, saya membuat program algoritma khusus. Jadi ketika sebuah menu dihapus, saya menggunakan perulangan for untuk menggeser posisi elemen array dari sebelah kanannya ke kiri. Hal ini dilakukan untuk menutup indeks yang kosong agar struktur data array kita tetap rapat, urut, dan tidak terjadi error saat daftar menu dipanggil kembali. Baik, cukup, mungkin kita coba run ya programnya. Nah, di sini ada manajemen aplikasi restoran. Yang pertama ada menu pelanggan, yang kedua menu pemilik restoran, yang nomor tiganya keluar aplikasi ya. Nah, pertama mari kita masuk ke menu pelanggan dengan menginput angka 1. Nah, di sini sistem menampilkan daftar menu awal yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategori makanan dan minuman secara rapi ya. Nah, saya akan mencoba memesan ayam bakar. Ayam bakar nomor 3. Dan di sini ada masukan jumlahnya 2. Nah, karena kita menggunakan struktur pengulangan ya, jadi ini kembali lagi ke daftar menu restoran ya. Jika kita mau memesan lagi, ketik pesanan lagi sesuai nomor daftar menu. Tetapi jika kita sudah selesai memesan, kita bisa ketikkan selesai ya. Di sini saya akan memesan lagi nasi goreng nomor 1 deh, sebanyak 2. Lalu saya akan memesan lagi minumnya jus alpukat nomor 7, 2. Dan es jeruk nomor 6 sebanyak 2. Nah, sudah selesai ya. Di sini saya sengaja memesannya cukup banyak agar instruksi dari soal yang ada promo dan diskon supaya bisa terpenuhi ya. Ini ketika selesai. Nah, dapat dilihat sistem langsung menghitung subtotal, mencetak struk secara otomatis sesuai struktur keputusan di kode ya. Menambahkan pajak sebesar 10%, biaya layanan, promo, dan lain-lain sesuai instruksi soal ya. Sini ke menu utama lagi. Nah, di sini di menu utama saya akan mencoba instruksi dari soal selanjutnya. Jika user menginput nilai di luar pilihan menu, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, mari kita tes di menu utama ya. Di menu ini, saya akan ketikkan angka 5. Atau mengetik teks asal saja ya. Sistem akan menolak, memunculkan pesan error, dan meminta input ulang tanpa membuat program crash ya. Saya coba angka 5 aja di sini karena angka 5 tidak ada di sini ya. Nah, di sini keluar konfirmasi input salah, sistem meminta input kembali ya. Berarti di sini sesuai instruksi dari soal ya. Karena nomor 5 ini tidak ada di dalam manajemen aplikasi restoran. Baik, buat selanjutnya kita masuk ke menu pemilik restoran ya. Jadi kita akan mengelola restoran. Di sini saya akan mencoba ubah harga menu ya. Di nomor 2. Di sini saya akan mengubah menu sate ayam ya. Di nomor 4.
Ya, saya akan mengubah harga dari sate ayam menjadi 20.000. Nah, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah harga sate ayam menjadi 20.000? Saya ketikkan ya. Nah, harga berhasil diubah ya pada daftar menu. Nah, selanjutnya saya akan coba menghapus menu. Nah, masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Nah, tadi yang harga sate ayam tadi sudah berubah ya menjadi 20.000. Berhasil kita ubah, saya akan menghapus sini kopi hitam. Sini ada konfirmasi lagi apakah ini menghapus kopi hitam, saya tekan ya. Nah, menu kopi hitam berhasil dihapus dari daftar menu ya. Tadi ubah harga sudah, hapus menu sudah, sekarang tambah menu. Kita pilih opsi nomor 1. Di sini masukkan nama menu baru. Saya coba mie bakso. Harganya 15.000. Nah, di sini ada konfirmasi kategorinya makanan atau minuman. Kita pilih makanan. Nah, sistem bertanya ingin menambah menu baru lagi sekaligus. Kita ketikkan tidak, karena saya ingin menambah satu saja. Tidak. Nah, baik, nomor 1, 2, dan 3 sudah ya. Jadi, jika saya ingin mengubah harga atau menghapus menu, sistem akan menampilkan daftar menu dan meminta nomor menu yang ingin dieksekusi ya, sebelum benar-benar dihapus. Muncul konfirmasi terlebih dahulu. Jika saya ketik ya, maka data pada daftar menu akan resmi berubah. Semoga ini menjawab instruksi dari soal ya. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian presentasi dari tugas praktik 2 kali ini. Seluruh fungsi dan skenario struktur keputusan serta pengulangan yang diminta di dalam soal sudah saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.